Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Lutfi Zutakia dengan NPM 1903 10 10 10 1021. Baik, di sini saya ingin menjelaskan apa itu acara pemeriksaan secara biasa, cepat, dan singkat. Serta apa sih perbedaan dari 3 pemeriksaan tersebut? Mari kita simak. Baik, yang pertama sekali kita akan membahas apa itu pemeriksaan acara secara biasa. Pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara umumnya dilakukan dengan acara biasa. Menurut Indro Harto, pemeriksaan dengan acara biasa adalah proses pemeriksaan normal yang seharusnya dilalui oleh setiap gugatan yang diajukan, atau proses yang tidak diterapkan secara khusus. Nah, selanjutnya untuk alur pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara dengan acara biasa itu dilakukan yang pertama sekali adalah gugatan diajukan melalui kepanitiaan pengadilan. Lalu, kepanitiaan pengadilan menyerahkan berkas kepada Ketua Peradilan Tata Usaha Negara untuk dilakukan proses dismisal. Yang kedua, pada proses dismisal, Ketua Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, yang ketiga, jika suatu gugatan lolos dismisal, maka Ketua Peradilan Tata Usaha Negara akan menetapkan majelis hakim untuk memeriksanya. Namun, apabila gugatan tersebut tidak lolos atau didismisal, penggugat yang keberatan dengan penetapan dismisal dapat mengajukan upaya perlawanan yang akan diperiksa oleh majelis hakim dengan acara singkat. Yang keempat, pada acara biasa, Ketua Peradilan Tata Usaha Negara akan menunjuk majelis hakim yang jumlahnya ganjil, biasanya 3 orang. Nah, yang kelima, majelis hakim mulai memeriksa perkara dengan melakukan pemeriksaan, yaitu suatu tahapan yang harus dilakukan oleh majelis hakim sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan penggugat. Dalam waktu 30 hari, gugatan penggugat harus sudah sempurna untuk dilakukan persidangan terbuka. Nah, kemudian tahap persidangan dimulai dengan pembacaan isi gugatan oleh majelis hakim. Di sini, tergugat dapat menyampaikan jawabannya, lalu penggugat dapat mengajukan replik dan tergugat dapat mengajukan duplik terhadap replik. Selanjutnya, pembuktian, yaitu tiap pihak mengajukan surat, ahli, dan saksi. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari para pihak dan pembacaan putusan. Jadi, terhadap putusan majelis hakim, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila masih merasa tidak puas, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pemeriksaan acara secara cepat. Pada dasarnya, acara cepat adalah percepatan dari perjalanannya proses pemeriksaan dan pemutusan pokok sengketa. Bagaimana caranya? Dengan mempersingkat tenggang-tenggang dan menyederhanakan unsur-unsur yang terdapat dalam acara biasa. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat dengan dasar adanya kepentingan penggugat yang sangat mendesak atau adanya kepentingan yang memaksa. Nah, untuk alur pemeriksaan secara cepat itu dilakukan yang pertama sekali adalah penggugat memohon kepada Ketua Peradilan Tata Usaha Negara dalam surat permohonan atau digabung dengan surat gugatan untuk melaksanakan pemeriksaan acara cepat dengan alasan terhadap kepentingan penggugat yang cukup mendesak atau adanya kepentingan yang memaksa. Yang kedua, dalam jangka waktu 14 hari setelah diterima permohonan tersebut, Ketua Peradilan Tata Usaha Negara harus mengeluarkan penetapan tentang dikabulkannya atau tidak permohonan dengan acara cepat tersebut. Atas penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Nah, yang ketiga, apabila permohonan tersebut dikabulkan, Ketua Peradilan Tata Usaha Negara akan menerbitkan penetapan yang berisi pengabulan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat. Namun, jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, pemeriksaan akan dilakukan dengan cara biasa. Selanjutnya, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Lalu yang kelima, tenggang waktu persidangan untuk tahap jawaban
dan pembuktian bagi kedua pihak tidak melebihi 14 hari. Lalu yang terakhir, setelah seluruh proses dilakukan, hakim mengakhiri persidangan dengan pembacaan putusan. Jadi, terhadap putusan hakim dapat diajukan upaya hukum oleh pihak yang berkeberatan. Hukum acara atas pemeriksaan upaya hukum, banding dan kasasi adalah sama dengan hukum acara pemeriksaan upaya hukum pada acara biasa. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu penjelasan tentang pemeriksaan acara secara singkat. Nah, untuk acara singkat merupakan salah satu acara persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara yang secara khusus untuk menyidangkan perkara perlawanan atas penetapan dismisal. Nah, untuk perlawanan yang diajukan oleh penggugat atau pelawan terhadap penetapan dismisal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh Ketua Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 62 ayat 1 huruf A sampai dengan E Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, tata cara untuk pemeriksaan acara singkat ini adalah yang pertama sekali pemeriksaan dilaksanakan oleh majelis hakim dalam sidang yang tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusannya, di mana para pihak dalam pemeriksaan acara singkat adalah sama dengan para pihak dalam gugatan awal. Hanya saja penyebutannya saja yang berubah. Dahulu penggugat sekarang menjadi pelawan, sementara dahulu tergugat sekarang menjadi terlawan. Yang kedua, tenggang waktu mengajukan perlawanan adalah 14 hari sejak penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Peradilan Tata Usaha Negara. Atau apabila para pihak tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka tenggang waktu dihitung sejak pemberitahuan penetapan kepada para pihak secara sah. Yang terakhir, pemeriksaan yang secara singkat ini cukup sebatas dalil-dalil perlawanan atas penetapan dismisal, tidak sampai pemeriksa materi gugatannya. Nah, jadi putusan majelis hakim atas upaya perlawanan hanya dua macam, yaitu perlawanan ditolak atau sebaliknya perlawanan dikabulkan. Apabila perlawanan ditolak, maka penetapan dismisal dikuatkan dan bagi pelawan tidak tersedia upaya hukum. Namun, apabila perlawanan diterima, maka pemeriksaan terhadap perkara akan diteruskan dan diperiksa dengan acara biasa oleh majelis hakim yang sama, tanpa melalui pemeriksaan persiapan. Nah, itu dia tadi penjelasan dari dia acara pemeriksaan. Kemudian kita masuk ke pembahasan apa sih perbedaan di antara tiga pemeriksaan acara tersebut. Nah, Filipus di halaman 331 sampai dengan 332 memberikan perbedaan antara acara biasa, acara cepat, dan acara singkat. Nah, untuk acara biasa yang pertama diawali dengan pemeriksaan persiapan dengan majelis hakim yaitu 3 orang. Nah, untuk acara cepat dilakukan karena kepentingan mendesak dengan hakim tunggal. Untuk acara singkat dilakukan terhadap perlawanan. Kemudian kita masuk ke pembahasan apa sih itu perbedaan di antara tiga pemeriksaan acara tersebut. Nah, Filipus di halaman 331 sampai dengan 332 memberikan perbedaan antara acara biasa, cepat, dan singkat. Nah, perbedaan di antara ketiga ini yang pertama diawali dengan pemeriksaan persiapan dengan majelis hakim, yaitu 3 orang ini untuk acara biasa. Nah, untuk acara cepat itu dilakukan karena kepentingan mendesak dengan hakim tunggal. Untuk acara singkat dilakukan terhadap kemudian perbedaan yang kedua itu untuk acara biasa, tahapan penanganan sengketanya itu yang pertama prosedur dismisal, yang kedua pemeriksaan persiapan, yang ketiga itu pemeriksaan sidang pengadilan. Nah, untuk acara cepat itu dalam permohonan dikabulkan, pemeriksaan acara cepat dilakukan tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Dan untuk acara singkat itu penundaan pelaksanaan tata usaha negara, tidak untuk menyelesaikan pokok. Perbedaan yang kedua itu untuk acara biasa dalam tahapan penanganan sengketanya itu memakai prosedur dismisal, dan yang kedua pemeriksaan persiapan, dan yang ketiga memakai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan untuk acara cepat dalam permohonan dikabulkan, pemeriksaan
acara cepat dilakukan tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Nah, untuk acara singkat, penundaan pelaksanaan tun tidak untuk menyelesaikan pokok sengketa. Nah, untuk perbedaan yang terakhir itu bentuk akhir untuk putusan. Untuk acara biasa itu vonis, dan untuk acara cepat itu sama dengan acara biasa itu vonis juga, dan untuk acara singkat itu bentuk akhirnya penetapan. Demikian dari penjelasan 3 pemeriksaan acara dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kurangnya, karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.